Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, hari ini tanggal 4 Juni 2025 ya, 4 Juni 2025. Saya akan membahas beberapa saham pilihan. Ada beberapa saham pilihan ya, sebenarnya ini sudah saya masuk ke list saya lama banget. Namun karena saya nggak bikin video, teman-teman nggak tahu ya begitu. Jadi ada beberapa saham, terutamanya ini ada 1-2 yang secara asingnya bagus banget teman-teman ya. Sebenarnya ini udah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul saham yang diakumulasi asing ya. Mungkin udah lama ya, 2 minggu lebih, mungkin sebulan ya. Oke, kita akan langsung masuk ke bahasan aja ya. Saham itu yang pertama, beberapa yang masuk list saya sebenarnya dari lama juga adalah yang pertama adalah Harum ya. Harum Energi, seperti ini adalah secara chart dari Harum Energi, teman-teman perhatikan. Sudah turun cukup dalam dan sudah mulai rebound juga sudah cukup lama. Secara umum pattern-pattern dari saham ini reboundnya sama ya teman-teman, bahwa terdalamnya adalah di 9 April. Terdalamnya adalah di 9 April, baru kemudian rebound rata-rata begitu. Nah, reboundnya cukup tinggi ya, reboundnya cukup tinggi. Seperti Harum ini dari 585 ya, dari 600-an lah, sampai sekitar hampir 1000 untuk hari ini. Walaupun dalam pergerakannya ada koreksi, ada retracement, konsolidasi lagi, kemudian bergerak lagi. Kenaikan pertama sepertinya masih ragu-ragu, baru kemudian terjadi breakout kenceng tapi take profit. Baru kemudian ada pergerakan lagi dan hari ini ada percobaan rebound lagi. Dan hari ini untuk Harum bisa lewatin resistan di sekitar 900. Bagus ya, sebenarnya saya udah akumulasi ini barang, tapi melihat kondisi marketnya sempat sideways cukup lama, setelah kenaikan saya lepas dulu dan karena dia breakout saya harus masuk lagi hari ini. Beberapa saham breakoutnya kenceng ya dengan volume. Nah, kita intip dulu kondisi adik dari Harum. Apakah sudah benar pergerakannya seperti itu? Ya, ini adalah kondisi atau chart dari Harum ADX. Dari sini sebenarnya di area sini nih pergerakan Harumnya udah bener ya. Plus DI-nya di atas, main DI di bawah, birunya nongol, hijaunya di bawah. Ini artinya arahnya sudah bener. Arahnya sudah benar, kekuatannya cuman belum begitu kuat ya. Karena kenaikan sebelumnya volumenya juga udah turun lagi begitu. Dan sempat turun atau secara tren dia melemah. Terlihat dari kekuatan tren ini melemah, volumenya juga sekitar itu aja. Dan memang untuk Harum sempat terjadi sideways yang cukup lama, namun sedikit ada kecenderungan naik ya. Baru hari ini breakout dengan volume. Untuk Harum, oke, kita lihat untuk asingnya dari Harum. Asingnya hari ini besar ya. Namun kalau kita lihat memang sebelum-sebelumnya asingnya ini masih banyak keluar. Tapi nggak tahu hari ini asingnya cukup besar. Kita lihat volume juga cukup besar untuk Harum. Oke, kita lihat pergerakan dari Harum memang sudah dalam turunnya. Kalau dari weekly chart juga menunjukkan arah yang sebenarnya udah cukup oke pergerakannya, namun Harum ini turunnya cukup dalam ya. Malah dalam sekali, dari 2022 di 3000-an, sekarang di sekitar 1000-an ya. Saya pantau pergerakan dari Harum, saya sempat masuk kemarin saya keluar dulu karena konsolidasi, namun mencoba untuk buyback dulu. Karena melihat pergerakan dari volume Harum yang kenceng ya teman-teman. Oke, coba kita intip dulu ininya. Harum ini Juni ya, Juni sampai Juni. Kalau dari hari ini aja 4 ke 4 itu secara net akumulasi ya. Secara net asing akumulasi, tapi kalau
Ya kita netkan asing akumulasi, asingnya aja. Kemudian kita lihat dari ini juga hajar kanannya melebihi yang hajar kiri atau buying side, makan kanannya kuat. Kita lihat untuk hari ini ya, ini hari ini saja. Hari ini saja yang ini net ya, dinetkan ya. Yang akumulasi CC kita lihat ya, rata-rata 868. Kita masukkan coba CC 868. Jadi ya ini pergerakan sehari, intraday hari ini pergerakan pembelian net dari broker CC rata-rata 868 ya. Kemudian ada akumulasi juga dari BK. Kita lihat BK rata-ratanya di 885 ya. Untuk hari ini saja rata-ratanya. Jadi pastikan teman-teman yang masuk hari ini rata-ratanya di bawah itu ya. Kita lihat kalau dalam 4 atau dalam minggu ini ya. Minggu ini udah running berapa hari. Kita lihat rata-ratanya kalau dari awal rata-rata 885. Karena dinetkan ya hari ini teman. YU yang banyak buang itu YU, KZ, AG. AK, BK akumulasi kita lihat dalam seminggu, satu minggu kita masukkan AK kita masukkan AK sekarang rata-ratanya adalah 860. Kemudian kalau BK JP Morgan rata-ratanya BK rata-ratanya 880-an ya, 880-an. Ya ini ya yang dipakai yang di kanan teman-teman. Ini baik di kanan. Oke, selanjutnya saham berikutnya adalah Harum sudah. Oke, kemudian MDKA teman-teman. Ini sama juga, MDKA ini juga saya pegang karena bahasan terkait emas ya. Jadi harga emas ini juga masih tinggi teman-teman ya. Kalau teman-teman cek harga emas tuh hari ini masih tinggi karena political atau tension politik masih tinggi. Ukraina, Rusia ya. Oke, ini MDKA. Secara pergerakan langsung kita baca pakai ADX ya. ADX warna biru di atas, hijau di bawah, artinya secara tren benar arahnya naik. Kekuatan tren itu sebenarnya mulai kuat atau mulai menguat sejak tanggal 20 Mei. Namun demikian secara pergerakannya justru ada pelemahan, memang sedang konsolidasi. Bagusnya adalah MDKA ini ketika dia lewat dari EMA 200 di sekitar 1960 ini dia menjadikan EMA 200 ini menjadi support teman-teman. Menjadikan EMA 200 ini jadi support berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sekitar 2 minggu cukup membosankan ya. Baru hari ini dia bisa breakout di atas 2180-an. Karena kemarin 3 hari ini juga dia naik ya. 3 hari ini dia naik cukup tinggi. Saya sebenarnya udah siap-siap saya dimasuk di 1800-an ya untuk MDKA ini karena retracement. Pertama sentuh 1960 koreksi. Jadi di sini nih area sini. Agak telat memang karena saya menunggu di EMA 200 dia koreksi enggak, ternyata koreksi dan saya masuk di 1860-an. Dan sebagian besar yang masuk itu adalah saham-saham terkait emas ya teman-teman. Metal, emas seperti itu. Ini di MDKA. Ini secara tren kalau kita intip polosannya dari MDKA ini daily, coba kita lihat pergerakan dari MDKA. Nah, ini bagusnya MDKA sudah di atas EMA 200, memang sekitar 2 setengah bulan maksud saya, dia sudah bermain di atas EMA 200 dan juga secara Fibonacci dia bagus banget karena tahan di atas 50 retracement atau separuh dari tren bisa dilewatin, bahkan hari ini bisa lewatin 61,8 retracement untuk
MDKA. Asingnya sayangnya masih ini ya, ganti-ganti ya. Asingnya masih ganti-ganti keluar masuknya di MDKA. Oke, sekarang nih di sini bahasan untuk MDKA dari tanggal 1 sampai 4 Juni. Kalau secara asing dia secara umum untuk ini masih distribusi ya. Asingnya ada ZP, AK, tapi ada asing akumulasi juga nih. Jadi rata-rata harga untuk harga RX, KZ, BK itu RX sendiri di sekitar 2170-an rata-rata 4 hari ini. Kemudian KZ 2000-an, BK sekitar 2120. Jadi asing ini malah masuk ketika harganya ini ya. Ketika breakout ini. Coba kita lihat dalam Juni, kita tarik dari tanggal 25 Mei. Nah, 25 Mei terlihat RX, KZ, KK ini sudah di atas 2000 belinya. Jadi average buy-nya itu justru di atas 2000. Ya kalau kita lihat ini memang ini ya, naiknya kadang itu asing tuh justru masuk ketika harganya tuh sudah di atas breakout gitu. Karena kalau belum mampu breakout itu biasanya masih balik. Jadi teman-teman yang pengguna ini ya, indikator-indikator yang breakout itu kadang memang nunggu dia breakout dulu baru masuk. Kita bisa gunain indikator fraktal ya. Coba kita tambah indikator fraktal. Untuk fraktalnya nggak keluar teman-teman. Fraktal, kita tambahkan indikator fraktal untuk ngelihat titik breakoutnya. Oke, William fraktal ini nongol tapi kecil ya. Nah di sini ini terlihat ada fraktal yang di breakout di sekitar, sorry ini harum. Jadi MDKA ya harusnya, bukan harum. Ini MDKA. Nah ini MDKA. Ada fraktal yang jadi patokan 2140 dan 2190. Jadi indikator fraktal ini adalah indikator yang merupakan resistan ya. Kalau dia breakout justru masuknya adalah sedikit di atas resistannya supaya tidak balik arah gitu. 2140, 2180. Jadi beberapa broker tadi justru masuknya adalah tinggi. Ketika kita lihat nih dari sini MDKA sekitar 2 mingguan ini justru RX KZ ini masuknya di atas 2000 ya teman-teman. Kemudian ini kalau kita mau lihat komposisi di harga di 1 mingguan ini, coba kita masukkan nilai RX atau broker RX. Nah ini harganya dia ngebelinya sekitar di atas 2000, di atas 2000 ya. Ya startnya sih sekitar 1960-an lah, tapi karena belinya di atas jadi rata-ratanya tinggi. Jadi beli ketika justru harganya sudah breakout ya. Katanya seperti itu adalah lebih aman daripada dia balik arah lagi. Nah tentu harus didukung volume ya. Tentu harus didukung volume. Hari ini sih besar juga volumenya. Rata-rata memang hari ini pergerakan tuh besar volumenya ya teman-teman. Baik, yang ketiga adalah Antam ya teman-teman. Nah Antam ini di video saya yang lama itu sudah saya bahas, ini asingnya gila nih. Asingnya masuk terus gitu loh. Ada kemungkinan yang saya baca ini Antam ini adalah akan masuk indeks FTSE maupun MSCI. Saya belum cek. Silakan berikan komentar apakah sudah masuk atau belum. Saya belum ngecek, tapi sekilas berita yang saya bahas. Nah ini di sini ada sih mana ya, peluang masuk ke MSCI Picap terbuka. Nah cari sendiri beritanya ya, saya sekilas saja karena saya lebih ngelihat ke volume. Hari ini asingnya masih besar, volume transaksinya juga besar untuk Antam.
Dan Antam ini ngeri harganya. Weekly Antam, ini weekly Antam, harganya tuh sudah ngelewatin 3160, 450. Gimana Pak mau masuk? Wah, ini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kadang saham-saham seperti ini kalau masuk kita nunggu retracement jauh nggak dapat. Kenapa? Karena ini naiknya bener-bener lebar banget, jarak antara moving average-nya ini lebar banget. Ini menunjukkan satu tren yang kuat. Padahal kenaikan yang sehat itu dia setidaknya harus koreksi ke moving average-nya dulu gitu loh. Jadi ini yang tengah ini adalah moving average bulanan ya, 20 hari. Ini pun nggak kesentuh. Jadi dia cuman bermain di moving average 5 hari gitu. 5 hari koreksi, naik lagi. 5 hari koreksi, naik lagi. Jadi ada pertanyaan nih, gimana saya masuk modelan Antam? Ya mau nggak mau tetap gunain ini sih, mau tetap gunain moving average setidaknya. Tapi kalau mau berharap menggunakan EMA 200 balik arah, kayaknya sulit untuk Antam karena Antam sendiri powerful sekali. Dia koreksinya hanya di 3-5 atau rata-rata di MA 3-5 ya. Kita bisa lihat arah dari Antam pasti kuat sekali. ADX-nya. Nah, ini indikator ADX ya, yang menandakan arah dan kekuatan tren. Kalau birunya di atas, itu berarti arahnya benar ke atas, dan kekuatan dari tren itu dibaca dari yang merah. Jadi dia memang powerful sekali untuk Antam. Untuk Antam memang powerful sekali, dan ini juga sudah saya bahas lama. Ya, kita coba bahas nih di sini. Kita masukkan dulu Antam hari ini. Nah, teman-teman udah punya belum? Nah, Antam ini pendorongnya adalah harga emas ya, teman-teman. Harga emas yang masih tinggi, retracement dari harga emas juga sedikit banget. Retracement atau koreksi atau pullbacknya dari harga emas juga sedikit banget. Terus saat ini tension politiknya juga menguat lagi ya, tentang Rusia Ukraina itu masih menguat lagi. Jadi teman-teman bisa menggunakan sentimen tersebut kalau mau mencari sahamnya. Ini per Juni sekarang sampai tanggal 25 atau sekitar 2 minggu big accumulation. Ini sudah saya netkan ya. Oke, dalam 1 bulan ini coba kalau dalam 1 bulan deh, ini 1 bulan berarti tanggal 4 Mei-an, sekitar tanggal 4 Mei. Masih akumulasi YP AK kita lihat ya. YP akumulasinya 28 ya. Baik, kita lihat pelan-pelan deh. 2 minggu ini. 2 minggu ini deh. Kita lihat tanggal 2 minggu ini rata-rata 3.270, YP AK 3.300. Jadi mereka ketika harganya naik masih ngejar terus ya, 26. Kemudian kalau sekitar 3 minggu, 3.000-an ya, akumulasi mereka asing-asing ini. Kemudian kalau sekitar 1 bulan, rata-rata mereka 2.800. Saya sempat masuk di sekitar 2.700 untuk Antam ya. Kita hitung 1 bulan. Nah, Antam ini siapa yang ini kita lihat ya. Yang banyak jual 1 bulan ini IF, LG, YP. Coba kita masukkan yang akumulasi ada YP. Nah, YP akumulasinya ngikut terus nih. Kemudian kita masukkan AK. AK harganya masih cukup bawah dia. Ini dalam sebulan ini rata-rata dia di 2.900-an, rata-ratanya 2.900-an, harga udah 3.500. Oke, kemudian ini ada YP itu rata-rata 2.800. Ini kalau ditarik 1 bulan ya, 1 bulan. Kemudian coba kita masukkan BK rata-ratanya di 2.800. Nah, kita masukkan yang jualan nih, yang jual ya, net sell. Kita masukkan IF,
IF udah jualan di netnya itu sekitar 27 kalau kita tarik sebulan. Kalau kita tarik sebulan, coba kalau 7 hari ini, 1 minggu, yang jualan BKCC. BK kita masukkan. BK sama CC. CC jualan sekitar 33 ya, rata-rata sekitar 34. Jadi sudah mulai jualan sekitar 33. Kemudian kalau ini hanya seminggu aja ya teman-teman. Hanya seminggu saja karena persepsi pandangan beda-beda ya. Ini untuk Antam hari ini sih masih buying side ya. Oke, kemudian untuk Antam ini pergerakannya. Oke, baik, berikutnya kita akan bahas saham Inco ya. Inco tapi saya nggak punya Inco. Inco overall juga naik ya. Inco bentuknya mirip dengan MDKA. Ya, mirip ya dengan MDKA, Inco. Jadi setelah banking pada naik kemarin, ini saya memang masuknya atau ngejarnya ke saham-saham permetalan ya, terkait metal, emas begitu. Nah, Inco hari ini juga dalam semingguan ini lebih ya, sekitar 10 hari bursaan itu ya, 2 minggu ini setelah ngelewatin EMA 200 dia bisa lanjut naik, sedikit saja terjadi konsolidasi, baru hari ini bisa ngebreak, closing di atas 61,8 retracement, closing di atas 3840 ya, which is ini bagus. Kenaikan didorong volume, arah benar ya. Jadi biru di atas, hijau di bawah, ADX di atas, plus DI di atas maksud saya yang biru, dan mains DI di bawah, dan kekuatannya dari merahnya kuat. Jadi secara tren kuat untuk Inco, hari ini naik didorong volume, sayang asingnya masih jualan ya. Asing masih jualan di Inco. Kita cek sekarang Inco. Di saham Inco apakah tercapture asing jualannya. Inco Inco dalam berapa nih? Kita masukkan dalam 7 hari deh. Atau hari ini kan asingnya keluar tuh, atau per hari ini saja, yaitu tanggal 4. AK jualannya 38. Emang mas 438 enggak? Ini average sell-nya Inco, kita cek dulu teman-teman. Inco. Oke, kemudian di sini kita masukkan Inco 38. Jadi ini AK hari ini jualan di 38, CC DR yang masuk RX masuk. Per hari ini saja, kalau kita cari seminggu ini AK jualan di sekitar 36. Inco. Ini kalau mau detail teman-teman ya, kalau saya sebenarnya nggak begitu detail ini, nggak perlu detail banget, sekilas saja. Kadang perlu hanya yang 30 hari atau 2 minggu. Atau 2 minggu lah, kalau paling tidak ya seminggu 2 minggu itu cukup lah untuk ngelihat. Karena kadang mereka juga keluar masuk ya untuk di sini kalau kita lihat di broker summary. Oke, baik, berikutnya teman-teman kita bahas saham nih. Berikutnya ada sekilas saja ya campuran ya. MBMA juga menarik ya. MBMA. Nah, 2 hari ini asingnya masuk MBMA. Ini saya juga punya ya. Komposisi saya kebanyakan di saham-saham terkait metal. Nah, MBMA hari ini juga naiknya kenceng dengan volume kuat ya. Naik dengan volume yang kuat. Ini turunnya cukup lama. Ini di weekly aja chartnya nggak begitu kelihatan.
Kemudian bisa diperhatikan PSAB ya, yang ini percepat aja, nggak terlalu detail. PSAB, tapi koreksi closingannya ya. Kemarin yang arah asingnya kemarin masuk kenceng, tapi hari ini TP. Ya perhatikan besok saja, perhatikan. Takutnya hari ini asingnya cuman ini aja, kecil transaksi. Siapa tahu besok besar lagi karena 2 hari 3 hari sebelumnya besar ya. Kemudian beberapa saham yang masuk list saya karena transaksinya besar, ada Sola ini tapi dalam lebih berhati-hati ya, saham-saham masih di bawah. Kemudian ada apa ini? Catatan saya kok saya malah lupa ini. Ada beberapa saham properti. Contohnya PTPP, sedikit kenaikan volume, asingnya masuk ya, PTPP, ADI. Ya, PTPP sama ADI silakan dicatat. Saya belum punya, kalau misalkan punya saya mungkin ambilnya di PTPP-nya ya teman-teman. PTPP, ya ini rebound dari retracement. Naik, koreksi, retrace, dan mulai ada perlawanan, resistan masih tetap di 484. PTPP, ADI. Juga sama retracement tapi masih cukup lama. EMA 200 menjadi penjaganya ya. Oke, kemudian secara umum ya untuk saham-saham terkait perbankan masih pada ada tekanan dari asing ya teman-teman. BBRI juga 2 hari ini ada koreksi asing ya. Kemudian BBNI asingnya juga masih keluar masuk. BMRI ini net sell-nya udah cukup tegas. BBCA net sell-nya juga udah jelas banget ya. BNGA net sell juga. BBTN masih BBN nih. BBTN ini masih net sell juga ya. Sekilas chartnya. Oke, sekilas chartnya kita lihat. BBRI. Oke, koreksi ya. Ketemu MA 200 koreksi. BBCA ketemu MA 200 koreksi ya. Kemudian BBNI ketemu MA 200 koreksi. Belum sampai MA 200 koreksi ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf lama nggak bikin video karena kesibukan. Semoga bisa membuat video lagi secara rutin. Terima kasih teman-teman semuanya.